Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina, NIM 1701157. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskusi kami yang berjudul obat tetes hidung. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai hidung. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Di dalam rongga hidung terdapat serabut saraf pembau yang dilengkapi dengan sel-sel pembau. Setiap sel pembau mempunyai rambut-rambut halus atau silia olfaktori di ujungnya dan diliputi oleh selaput lendir yang berfungsi sebagai pelembab rongga hidung. Nah, hidung sendiri mempunyai tugas menyaring udara dari segala macam debu yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Tanpa penyaringan ini, debu dapat mencapai paru-paru. Bagian depan dari rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi menahan butiran debu kasar. Sedangkan debu halus dan bakteri menempel pada bagian mukosa hidung. Itu tadi penjelasan singkat mengenai hidung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang obat tetes hidung. Di sini terdapat dua literatur yang saya gunakan. Antara lain Dirjen POM yang mengatakan obat tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung, dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Sedangkan menurut British Pharmacopoeia 2001, tetes hidung dan larutan spray hidung adalah larutan, suspensi, atau emulsi yang digunakan untuk disemprotkan atau diteteskan ke dalam rongga hidung. Literatur lain juga mengatakan obat tetes hidung atau OTH adalah larutan dalam air atau dalam pembawa minyak yang digunakan dengan cara meneteskannya atau menyemprotkannya ke dalam lubang hidung pada daerah nasofaringeal. Obat tetes hidung termasuk sediaan steril karena hidung kaya akan jaringan epitel atau pembuluh darah. Yang perlu diperhatikan bahwa rambut getar dalam rongga hidung sangat pekat terhadap beberapa macam obat. Selain itu, obat tetes hidung harus isosmotik dengan sekret hidung atau dengan cairan tubuh lainnya, yaitu sama dengan larutan natrium klorida 0,9%. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak mengganggu fungsi rambut, getar, dan epitel itu sendiri. Masuk ke pembahasan tentang persyaratan obat tetes hidung. Di sini ada 5 persyaratan. Yang pertama, sebaiknya menggunakan pelarut air. Yang kedua, pH larutan sebaiknya diatur 5,5 sampai 6,5 dan agar pH tersebut stabil hendaknya ditambahkan pendapar atau buffer. Persyaratan yang ketiga, menambahkan pemviskos agar mendekati sekret hidung sehingga obat dapat tinggal lebih lama di dalam hidung. Yang keempat, jika bisa seisotonis mungkin dan stabil selama penyimpanan. Persyaratan yang terakhir, mengandung antibakteri untuk mereduksi pertumbuhan bakteri selama dan pada saat obat diteteskan. Adapun cara sterilisasi untuk sediaan obat tetes hidung dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, filtrasi dengan menggunakan filter membran berukuran pori 0,5 mikrometer. Yang kedua, panas kering. Yang ketiga, autoclaving. Dan yang keempat, sterilisasi gas dengan etilen oksida. Saya Madlin Sarvin Mual, NIM 1701173. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Herlina. Di sini kami memformulasi obat tetes hidung di mana tiap 10 ml mengandung efedrin hidroklorida sebanyak 0,5% sebagai zat aktif. Kemudian, benzalkonium klorida sebanyak 0,02% sebagai pengawet. Dipilih sebagai pengawet karena efektif terhadap kebanyakan serangan pseudomonas yang bersifat melawan dan tidak mengiritasi mata. Kemudian, natrium fosfat dan natrium dihidrogen fosfat sebanyak 0,284% dan 0,56%. Dipilih karena merupakan dapar yang umum digunakan untuk menjaga pH dan stabilitas. Kemudian metil selulosa sebanyak 0,5% sebagai pemviskos.
Dipilih sebagai pemviskos karena pada pembuatan larutan untuk hidung, suatu tingkat metil selulosa yang sesuai dapat membantu menahan obat pada jaringan sehingga menambah efektivitas terapinya. Kemudian natrium klorida 0,9% secukupnya sebagai pengisotonis. Kemudian Aqua Pro injeksi ED 10 ml. Aqua Pro injeksi dipilih sebagai pembawa karena memiliki standar yang sama dengan Purified Water dan banyak zat aktif larut dalam pembawa ini. Kemudian evaluasi dan pewadahan. Pewadahan dan penyimpanan. Penyimpanan dilakukan di dalam suatu kontainer yang tertutup baik. Jika sediaan steril, simpanlah di dalam wadah yang steril dan kedap udara. Label sediaan tetes hidung harus mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, nama dan jumlah bahan aktif. Yang kedua, instruksi penggunaan sediaan tetes hidung. Yang ketiga, tanggal kadaluarsa. Yang keempat, kondisi penyimpanan sediaan tetes hidung. Berikutnya, evaluasi keseragaman bobot dilakukan untuk sediaan tetes hidung berupa larutan. Tidak lebih dari 2 botol individu menyimpang dengan lebih dari 10% dari rata-rata bobot yang sama sekali tidak menyimpang dari 20%, dan beberapa evaluasi lain seperti pH atau kejernihan. Berikutnya, proses manufaktur sediaan obat cair. Yang pertama, penyimpanan bahan baku dan eksipien. Bahan baku dan eksipien biasanya disimpan di dekat area produksi. Produk disimpan di dalam rak bertingkat. Untuk memindahkan bahan baku dan eksipien tersebut dapat menggunakan troli atau dilakukan secara manual. Yang kedua, penimbangan bahan baku. Langkah penimbangan ini dilakukan di tempat spesifik yang dilengkapi dengan dinding dan lantai yang bias dicuci, mesin pendingin, dan sistem filtrasi yang diletakkan jauh dari area lingkungan kerja. Yang ketiga, pencucian dan sterilisasi. Tahap pencucian dan sterilisasi dilakukan untuk menghindari kontaminasi terhadap obat. Pencucian dan sterilisasi material, lingkungan, dan peralatan dapat dilakukan secara fisik, mekanis, maupun metode kimia lainnya. Yang keempat, preparasi granulat. Proses granulasi dilakukan untuk menyatukan serbuk-serbuk individual atau fluiditis dengan kohesi campuran. Dapat dilakukan granulasi basah atau kering. Granulasi kering dilakukan berdasarkan sifat fisik produk, sedangkan granulasi basah dapat dilakukan dengan mencampur pelarut atau pelarutan peningkat. Yang kelima, preparasi larutan. Operasi dilakukan secara aseptis. Pelarut yang paling umum digunakan adalah air dan etil alkohol. Yang keenam, sterilisasi wadah. Vial kosong ditransfer secara manual dari kotak penyimpanan dan tumpukan pada palet kayu ke nampan aluminium. Nampan berjalan yang mengandung vial dimasukkan ke dalam area autoclave. Yang ketujuh, pengisian. Setelah sterilisasi dan perlakuan panas dengan antipirogenik dalam autoclave, operator menyalurkan wadah kosong ke bagian pengisian. 8. Pengujian atau inspeksi. Inspeksi merupakan kontrol terakhir dari final sebelum tahap pengemasan. Operasi mengidentifikasi keberadaan partikel asing dalam larutan obat seperti kaca, logam, maupun fragmen serat lainnya. Yang kesembilan, freeze drying. Freeze drying merupakan proses pengeringan pada materi sehingga lebih awet. Freeze drying dilakukan dengan membekukan larutan pada suhu yang rendah. Kemudian air yang dibekukan uap dalam kondisi vakum. Yang ke-10, pengepakan. Pada tahap ini dilakukan pengepakan terakhir untuk botol-botol yang telah dilakukan inspeksi. Pada tahap ini, botol-botol sampai di bagian pengepakan pada baki aluminium yang diletakkan pada troli mekanik. Presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.